Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman ya atau tips tentang bagaimana sih cara supaya anak itu bisa betah di pondok pesantren atau betah nyantri. Jadi berbicara tentang santri dan pondok pesantren itu mengingatkan saya ya, dulu saya itu nyantri kurang lebih 13 tahun, tapi pindah-pindah. Jadi 6 tahun itu saya nyantri di Kediri, kemudian sekitar 4 tahun kurang saya nyantri di Krapyak Wetan, Yogyakarta. Kemudian saya kembali ke alma mater saya di Kediri. Di Jogja pun saya juga nyantri di beberapa tempat karena ada tugas dan kegiatan tertentu. Jadi menjadi santri itu tidak mudah ya, tantangannya itu sangat besar, terutama tantangan tentang kerasan dan tidak kerasan itu adalah tantangan pertama ya menjadi seorang santri. Karena yang saya tahu ternyata tidak sedikit santri itu yang kemudian memutuskan pulang karena tidak betah, dan mungkin ada anak Anda atau kerabat Anda atau keluarga Anda yang mondok kemudian tidak betah. Nah, di sini saya ingin berbagi tips tentang bagaimana sih caranya supaya santri itu bisa betah di pondok pesantren. Tapi tips kali ini tentang bagaimana sih cara agar anak itu bisa betah di pesantren itu dikerjakan sebelum anak berangkat ke pondok pesantren ya. Jadi untuk mengantisipasi lah istilahnya, karena menjadi santri mondok di pesantren itu adalah keputusan yang tidak mudah. Keputusan itu sangatlah sulit. Jadi harus dipikirkan secara matang. Ya, karena sudah sore kita ganti tempat ya. Jadi tips kali ini yaitu bagaimana sih caranya agar anak itu bisa betah di pondok. Itu tips yang harusnya dilakukan oleh Anda pada saat anak itu belum berangkat ke pesantren, atau keluarga atau adik atau kerabat yang hendak ke pesantren. Jadi tips ini itu berguna bagi yang belum ke pesantren atau dalam proses ke pesantren. Jadi kan ada ya yang tips nanti akan saya buat ketika anak sudah di pesantren tetapi tidak kerasan, itu nanti akan saya buat. Silahkan lihat di kolom deskripsi. Kalau videonya sudah jadi akan saya kirimkan, akan saya tuliskan linknya di sana. Jadi pada kesempatan kali ini intinya adalah bagaimana sih tips dan cara untuk mempersiapkan agar anak itu bisa betah berada di pondok pesantren sebelum anak itu berangkat. Oke, yang pertama adalah kuatkan tekad dan niat anak untuk berada di pesantren. Ini sangatlah penting sekali karena selama saya nyantri itu ya, beberapa anak yang tidak kerasan kemudian dia boyong atau pulang dari pesantren itu kebanyakan karena tekadnya itu kurang kuat ketika pergi ke pesantren. Jadi sangat penting sekali bagi orang tua ketika ingin memondokkan anak itu harus memastikan bahwasanya anak itu memiliki kemauan dan memiliki tekad yang kuat untuk berada di pesantren. Dengan tekad dan kemauan yang kuat inilah ketika ada rintangan atau hal-hal yang membuat tidak kerasan di pesantren, maka sang anak pun bisa mengatasinya. Tetapi ketika anak tidak mempunyai tekad yang kuat, maka rintangan yang sedikit pun itu bahkan akan membuat anak tidak kerasan. Jadi sebelum berangkat nasihatilah, sering nasihati, sering beri pengertian bahwasanya di pesantren itu sangatlah baik, itu adalah jalan terbaik untuk pendidikan anak. Dengan tekad yang kuatlah rintangan yang ada di pesantren yang biasanya membuat anak tidak kerasan itu akan bisa mudah diatasi. Kemudian selanjutnya adalah ketika memilih pesantren, usahakan untuk memilih bersama. Jadi ketika hendak memondokkan anak entah berapa bulan sebelumnya, itu usahakan ketika memilih pesantren, kunjungilah pesantren bersama dengan anak atau keluarga yang hendak berada di pondok pesantren. Dengan cara inilah si anak itu akan mengetahui
bagaimana sih kondisinya di pesantren itu. Jadi kegiatannya bagaimana, sarana dan prasarananya itu bagaimana. Dengan keadaan seperti inilah, jadi mengetahui pesantren sebelum berada di pesantren tersebut untuk nyantri dalam waktu yang lama, itu akan membuat sang anak sudah mengetahui seluk-beluk bagaimana tempatnya belajar nanti. Karena apa? Yang saya tahu, beberapa anak yang tidak kerasan itu karena sebelumnya itu belum sama sekali mengetahui pesantrennya itu bagaimana sih, kegiatannya apa saja sih. Ketika berada di pesantren, dia merasa loh, kok nggak sesuai dengan bayangannya ya, kok teman-temannya seperti ini, kok tempatnya seperti ini, kok kurang tidak sesuai dengan ekspektasi atau bayangan dari anak itu. Maka itu akan membuat anak kecewa dan membuatnya tidak kerasan. Ketika anak itu tidak bisa bersosialisasi dengan teman-teman, misalkan mungkin karena beda daerah dan lain sebagainya, hal itu akan membuat dia semakin tertekan dan semakin tidak kerasan berada di pesantren. Kalau sudah seperti ini, maka akan menjadi sulit untuk membujuk dia supaya bisa lebih betah di pesantren. Nah, jadi dalam tahap ini, ketika hendak memondokkan anak atau kerabat atau keluarga, hendaknya survei bersama-sama mengunjungi pesantren tersebut, kemudian menentukan pilihan bersama dengan cara musyawarah. Itu akan lebih bagus dan lebih membuat anak mengetahui bagaimana seluk-beluk pesantren sebelumnya. Biasanya sebelum nyantri itu anak akan mengikuti pengajian di bulan Ramadan. Biasanya ada seperti itu, kegiatan seperti itu. Jadi di bulan Ramadan ada pesantren yang menerima santri untuk mengaji kitab pada saat bulan Ramadan tersebut. Dan momen inilah yang bisa digunakan oleh wali santri untuk menempatkan anaknya, keluarganya berada di pesantren selama Ramadan itu, dan dengan demikian sang anak akan bisa mengetahui seluk-beluk pesantren tersebut lebih jauh. Kalau sudah setuju, maka bisa dipastikan anak itu akan betah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya selama berada di pesantren. Kemudian hal yang penting selanjutnya adalah kesepakatan keluarga ketika anak hendak berada di pesantren. Ini sangat penting sekali, karena beberapa teman yang dulu pada saat nyantri kemudian dia memutuskan untuk kembali ke rumah karena alasannya tidak betah, itu karena ada beberapa pihak dari keluarga yang tidak menginginkan dia berada di pesantren. Misalkan itu kasusnya begini, orang tua sudah setuju anaknya berada di pesantren, tetapi mbahnya atau kakeknya, neneknya itu tidak setuju, inginnya dia itu berada di rumah aja. Dan dengan ketidaksepakatan keluarga inilah bisa mempengaruhi psikologi sang anak. Jadi sang anak menjadi bimbang. Saya seakan dia itu walaupun tekadnya sudah kuat, tetapi seakan-akan ada pihak yang menginginkan dia tidak berada di pesantren. Hal semacam inilah yang perlu wali santri ketahui, bahwasanya ketika hendak memondokkan anak, hendaknya itu sudah sepakat dengan seluruh pihak keluarga yang berhubungan dengan anak atau orang-orang terdekat dari anak yang hendak berada di pesantren tersebut. Kemudian hal yang penting lainnya adalah carikan teman atau pembimbing atau pendamping pada saat di pesantren. Misalkan begini, saya dulu pengalaman menjadi pembimbing atau pendamping dari santri baru. Jadi ada santri itu temannya ayah saya. Jadi ayah saya punya teman, temannya punya anak, dan anaknya itu berada di pesantren yang dulu saya tempati. Kemudian sang ayahnya itu memberikan menitipkan anak itu kepada saya supaya mendampingi pada saat berada di pesantren. Dengan pendampingan semacam ini saya kira sangat tepat dan sangat penting sekali. Karena apa? Ketika ada masalah, misalkan ada masalah yang membuat hal-hal yang tidak kerasan di pesantren,
kadang hal yang kecil sekali, misalkan di pesantren kan namanya banyak santri ya, itu biasanya ada pencurian ya, misalkan sandal hilang, sabun hilang, itu kan hal yang tidak bisa dihindari ya, walaupun itu sebenarnya nggak boleh, tetapi namanya anak-anak dalam proses pendidikan itu kan hal yang ada, sulit dihindari di pesantren itu karena orangnya banyak, dan hal itu bisa membuat anak itu tidak kerasan. Nah, dengan adanya pendamping itu ketika ada masalah itu bisa mudah diatasi. Jadi ketika ada masalah yang membuat anak tidak kerasan di pesantren, maka pendampingnya itu bisa membantu dia untuk menyelesaikan masalah. Kalau ada apa-apa, wali santri bisa menghubungi dia. Nah, pendamping ini bisa dari mungkin keluarga yang sudah mondok duluan, atau pengurus. Jadi orang yang mungkin dikenal lah istilahnya. Meskipun nggak kenal pun nggak apa-apa, yang penting itu pengurus di pesantren itu. Misalkan ustadz kita ketika menyerahkan anak ke pesantren, maka kita selain menghubungi kiai, menghubungi pengurus, kita juga menghubungi ustadz, supaya ustadz atau pengurus atau santri senior itu bisa menjadi pendamping pengganti dari wali santri. Jadi jika ada apa-apa, maka bisa memberi solusi pada masalah yang dihadapi oleh sang anak ketika berada di pesantren. Selain itu, adanya teman itu ternyata juga menjadi poin penting bagi santri supaya dia bisa berada di pesantren, betah di pesantren. Yang saya amati itu ketika temennya, misalkan ada anak yang jauh, misalkan dari daerah Sumatera, itu ketika nyantri mereka biasanya nggak cuma satu orang, tetapi 2-3 orang itu tetangga, biasanya tetangga, teman. Dengan adanya teman dan tetangga itu, mereka bisa bisa kerasan gitu loh, yang saya amati, dibandingkan teman-teman santri yang tidak membawa teman. Jadi mungkin ketika Anda ingin menyantrikan anak, itu bisa tanya mungkin keluarga atau tetangga atau temannya yang ingin juga berada di pesantren. Hal itu bisa membuat mereka bekerja sama karena mereka merasa ada temannya begitu. Itu sesuai pengamatan saya, ternyata dengan adanya teman di pesantren, mungkin dari tetangga, keluarga, itu bisa membuat mereka lebih betah berada di pesantren. Kemudian yang terakhir adalah doa dan support dari orang tua, terutama dari ibu ya, dari ayah juga, dari ibu juga. Doa orang tua itu sangatlah penting ya. Jadi di pesantren itu tidak hanya sekedar belajar saja, tidak hanya belajar secara formal, secara non formal di pesantren, tetapi yang terpenting adalah nilai spiritual. Doa orang tua itu, terutama doa orang tua itu, doa ibu itu sangatlah penting. Para ulama menyebutkan bahwasanya doa ibu itu merupakan salah satu hal utama yang menjadi penyebab kesuksesan seorang anak. Nah, dengan doa orang tua, ikhlasnya orang tua, maka selain bisa menjadikan anak betah di pesantren, juga insya Allah bisa menjadikan anak mendapatkan kesuksesan, mendapatkan keberhasilan di pesantren. Itu adalah yang terpenting ya, terutama jika ibu dan bapaknya itu mau melaksanakan tirakat ya. Tirakat itu mengerjakan hal-hal supaya bermanfaat kepada sang anak. Misalkan dalam beberapa kitab disebutkan ada seorang yang awam, dia menginginkan anaknya itu pandai, dia melaksanakan doa, selain melaksanakan doa itu juga memberikan sedekah kepada para alim ulama, juga memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan dengan perantara sedekah tersebut ternyata anaknya itu bisa menjadi orang yang alim. Nah, disinilah letak peran orang tua, tidak hanya memberikan mungkin uang saku, tetapi juga memberikan doa, yang mana dengan doa tersebut bisa menjadi wasilah
bagi anak supaya dia bisa berada di pesantren, betah di pesantren, dan bisa mengikuti kegiatan pesantren sehingga menjadi santri yang sukses. Mungkin cukup sekian untuk informasi kali ini, semoga bermanfaat. Jika mungkin ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, kalau ada kesempatan pasti akan saya jawab. Cukup sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.